Assalamualaikum Bu Rian. Salam Bu Eva. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau udah senyum-senyum berarti sehat lah Bu Rian itu ya kan? Tadi ada masuk kelas Bu Rian ya? Ada Ya. Ada ya. Jadi ini kan rencana kita minggu depan kan ada mau supervisi kelas, pembelajaran kita kan gitu. Pembelajaran Bu Rian lah. Hari ini maaf mengganggu waktunya Bu Rian. Saya mengadakan ini Bu, observasi lah. Ingin tahu kesiapan daripada Bu Rian untuk kita mengadakan supervisi kelas besok. Kan gitu. Rencana kelas berapa nih Bu Rian besok mau di supervisi ini? Minggu depan itu kebetulan saya masuk di 11 TKRO Bu Eva. 11 TKRO ya. Iya. 11 TKRO berarti di hari apa Bu Rian saya bisa besoknya? Hari Rabu. Rabu ya. Pagi jam. Oh berarti kayak gini juga lah ya. Iya. Oke. Jadi tentu saya harus tahu dulu kompetensi dasar yang akan Ibu sajikan itu besok tentang apa itu Bu? Nah, kebetulan tentang matriks berarti saya mengambil KD-nya. Yang pertama itu mendeskripsikan macam-macam matriks. Mendeskripsikan macam-macam matrik. Oke, saya tulis dulu ya Bu ya. Oke. Dari KD yang sudah ada, ya kan? Tentu harus ada metode yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran besok, kan gitu. Jadi metode yang akan Ibu gunakan itu kalau boleh tahu apa nih Bu? Iya, karena materi minggu depan saya itu tentang matriks, Ya. jadi saya mengambil metode yang cocok untuk materi itu adalah diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab ya. Oke, diskusi dan tanya jawab. Kenapa Ibu memilih metode diskusi dan tanya jawab ini untuk matrik ini? Nantinya saya berharap dengan adanya diskusi dan tanya jawab ini, di mana nanti diskusinya itu saya membentuk dalam bentuk kelompok kecil. Oke. Jadi dengan adanya kelompok ini nanti saya berharap siswa-siswa saya atau peserta didik itu bisa memahami dan mengerti pembelajaran tentang matriks. Oke, itu sungguh bagus tuh Bu ya. Jadi dibentuk kelompok-kelompok kecil supaya kita bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi lebih baik lagi supaya Ibu bisa mengetahui antara siswa satu dengan yang lainnya. Mungkin itu ya Bu ya. Iya. Oke, dilanjutkan itu ya. Kalau untuk itu ya kan. Terus dari metode sudah saya ketahui kan gitu ya kan. Tentu harus memiliki alat dan bahan. Apakah dalam pembelajaran besok ada membutuhkan alat dan bahan untuk materi ini Bu? Jadi yang cocok alat dan bahan yang saya gunakan untuk pembelajaran saya untuk minggu depan, yaitu anak-anak atau peserta didik saya sarankan untuk membawa HP Android, masing-masing membawa HP Android. Saya telah meminta izin dari kurikulum untuk anak membawa HP Android. Di samping itu anak-anak juga mempunyai LKPD, masing-masing anak ada LKPD-nya, dan saya memiliki buku pegangan guru. Oke, jadi harus alat dan bahannya berarti yang dibutuhkan HP Android, LKPD untuk anak, dan Ibu punya sendiri ya buku pegangan ya. Jadi mengapa memilih HP Android sebagai alat dan bahan untuk menyelesaikan pembelajaran Ibu itu? Apa alasannya Bu? Jadi nanti anak-anak saya suruh membuka HP-nya dan membrowsing di internet tentang bahan yang akan saya ajar, yaitu tentang matriks. Oke, jadi dia ada literasi lain selain LKPD, yaitu dia suruh browsing untuk membaca lagi tentang matrik ya. Iya. Oke, dia supaya lebih paham lagi, mungkin ya lebih mengerti lagi. Oke Bu, itu sangat bagus sekali tuh Bu ya. Jadi untuk tahapan dalam proses pembelajaran sendiri, bisa nggak di tahap-tahapnya diceritakan Bu untuk besok ini Bu?
Jadi tahapan pembelajaran yang akan saya sajikan, pertama sekali awalnya tentu saya akan memberi rangsangan kepada peserta didik saya, memberikan suatu permasalahan, bagaimana peserta didik saya itu bisa nantinya memahami tentang pembelajaran tentang matriks tersebut. Iya. Setelah itu, setelah saya memberikan rangsangan, nanti ada namanya identifikasi masalah, di mana anak-anak ini setelah melihat dari internet tadi, Iya. mereka akan mengidentifikasi, mencari apa itu yang masuk dengan di dalam matriks itu, apa yang masuk dengan baris dan apa yang masuk dengan kolom. Setelah itu peserta didik ini nanti akan mengerjakan LKPD yang mereka punya masing-masing. Selanjutnya anak-anak ini kan saya bentuk dalam berkelompok. Iya. Nanti anak-anak ini di dalam kelompoknya mereka akan namanya ada pengumpulan data dari mereka berkelompok. Selanjutnya setelah mereka berdiskusi di kelompok mereka, nanti ada namanya langkah selanjutnya pembuktian dari hasil kerja kelompok mereka. Mereka akan mempresentasikan masalah-masalah yang mereka hadapi lah. yang mereka hadapi Iya. dengan adanya pembuktian tersebut. Iya. Ya, itu dari kerja kelompok itu nanti setelah selesai kerja kelompok itu adanya pembuktian, menarik kesimpulan tentang pelajaran pada hari ini. Jadi intinya itulah tahap-tahapan alurnya kegiatan pembelajaran Ibu ya kan gitu. Jadi nanti kegiatan akhirnya presentasi menarik kesimpulan bersama. Kan gitu ya Bu ya. Itu luar biasa sekali Bu kan gitu. Tentu ini harus ada strateginya ya Bu ya. Strategi dalam melaksanakan daripada tahap-tahap itu supaya lancar, supaya berjalan dengan enak, Ibu enak, anaknya enak, tentu punya strategi. Jadi strategi yang Ibu lakukan tuh bagaimana Bu Rian? Jadi strategi saya dalam pembelajaran minggu depan itu yaitu tadi Bu, saya kan membuat kerja kelompok, diskusi dalam bentuk kerja kelompok. Jadi nanti anak-anak ini dalam kelompoknya itulah mereka akan berdiskusi, memecahkan masalah yang diberikan. Oh, berarti intinya strateginya itu membentuk kelompok kecil-kecil supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya yang nanti akan dipresentasikan itu ya. Oke, itu strateginya ya Bu Rian ya. Tentu ada hambatannya ya dalam pelaksanaan nantinya kan gitu. Jadi cara mengatasi hambatan atau hambatannya bagaimana tuh, cara mengatasinya itu bagaimana Bu? Kalau ada hambatannya apa? Kan gitu. Tentu dari pelajaran yang lalu hambatan itu pasti ada. Ya. Di mana hambatan yang pertamanya dari beberapa anak ada yang tidak paham. Ada yang tidak paham atau ada anak yang tidak bisa membedakan mana yang baris dan mana yang kolom. Oh, itu hambatannya ya Bu ya. Terus jadi solusi Ibu gimana tuh? Yang jelas setelah saya terangkan bagaimana ini bedanya baris, ini bedanya kolom. Ada beberapa anak yang paham, sudah bisa memahami apa itu perbedaan baris dan kolom dalam suatu matriks. Ada beberapa anak yang juga belum paham bisa membedakan mana matriks dan kolom. Jadi saya di sini menggunakan lagi teman sejawatnya. Oke, ya itu bagus tuh Bu. Bantuan dari teman sejawatnya. Mana tahu dari teman sejawat mereka lebih paham dan mengerti. Mana tahu dari sanalah mereka bisa paham menyelesaikan masalahnya ya. Itu luar biasa sekali itu Bu. Hambatannya sama solusinya langsung Ibu pecahkan kan gitu. Jadi dari masalah dia tidak bisa membedakan antara baris dan kolom, terus solusinya Ibu memberikan istilahnya belajar dengan teman sejawat, itu solusi yang luar biasa kan gitu. Tentu punya harapan setelah mempelajari daripada KD matrik ini, tentu punya harapan untuk peserta didiknya kan gitu.
Harapannya apa itu Bu kalau boleh tahu nih Bu? Sudah jelas Bu Eva, kalau harapan saya anak saya, murid ya saya ini tuntas semuanya. Alhamdulillah, Bu Eva. itu harapannya. Mencapai nilai KKM itu harapan Iya, saya. berarti intinya anak itu harus tuntas dengan pelajaran yang KD-nya masalah matrik, ya Iya. kan, gitu. Jadi tentu ada kalau kita punya harapan, tentu harus ada perhatian khususnya yang harus kita tekankan, kan gitu. Nah itu apa itu Bu? Supaya bisa mencapai nilai tuntas semuanya itu. Yaitu saya harus menitik beratkan pada materi saya tentang baris dan kolom itu Iya. pada suatu matrik. Berarti memang itu yang difokuskan ya Iya, Bu ya. karena dari dasarnya itulah baris dan kolom, sehingga anak-anak murid saya ini bisa melanjutkan pada materi selanjutnya. Harus Oke. paham betul dia apa itu baris dan apa itu kolom. Iya, ini terima kasih banyak nih Bu Rian nih, saya sudah tahu perahnya bagaimana. Semoga untuk pelaksanaan besok berjalan seperti yang kita harapkan, yang kita inginkan ya Bu ya. Jadi tidak ada terkendala sesuatu apapun. Harapan saya tetap semangat untuk Bu Rian, Iya Bu. tetap istilahnya membuat suatu rancangan yang terbaru untuk anak-anak kita agar lebih baik lagi. Terima kasih Bu Rian atas waktunya. Sama-sama Bu Eva. Terima kasih. Saya tinggal dulu ya Bu Rian ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi